lagu itu sampai membuatkan tentera Israel menangis? Ya, aku ketemu tentara Israel pada saat itu. Oh, okey. iya. Boleh. Ada pada saat itu kita dikenalin sama orang, katanya dia akan menjanjikan suatu hal, tapi ternyata semua itu zong kayak gitu. Cinta palsu beef belakang tabir. Semua buka satu-satu, jujur pedas tapi adil. Dalam bilik semua diam sebab mulut mula berbicara. Show dalam bilik, kat sini cerita jadi legenda. Show dalam bilik, show dalam bilik itu dah epic. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam show Dalam Bilik. Dan hari ini ada satu pengumuman penting atau announcement yang aku nak bagi tahu dekat korang. Start pada episod kali ni, aku akan ada satu co-host, iaitu Biha. Hi guys. Yeah. Thank you Biha dari host dengan aku. Oh, okay. Kita pun dah bosan nasib buat benda yang sama. So bila Ash cakap nak try tak untuk jadi host show dalam bilik, so kita just okay lah, kita cubalah kan. Kau buat apa kat dalam bulan sebenarnya? Cuba cerita sikit. Actually, aku manage the team, sponsored team, sponsored writer, and sometimes kita pun menulis jugalah for clients. For client. Nervous nampak? Nervous, very first time. Okay, dan kita ada lagi satu guest. Okay. Okay, sebelum kita nak memperkenalkan guest kita pada kali ini umur 19 tahun. Okay, sangat muda muda. lagi. Umur kau berapa? I 20, forever 21. Kau tetap tua juga. Kalau umur kau 21 pun. Okay. Dia merupakan pemenang tempat kedua di Indonesian Idol yang ke-12. Dan yelah, of course lah, dia bukan daripada Malaysia. Ya, daripada mana tu Ash? Dia negara jiran. Alah, Indonesia. Dia negara jiran daripada Indonesia. Kita perkenalkan Nabila Takia. Welcome to Malaysia. Terima kasih. So Nabila first time di Malaysia? Ini udah yang ketiga kali aku ke Malaysia. Oh, dah banyak kali. So before this datang untuk promote ke ataupun untuk apa? Aku untuk promo, terus juga ada featuring di konsernya Insomniacs. Insomniacs. Ya. Okay. Apa yang bestnya dekat Malaysia ni? Yang paling best itu makanannya. Apa yang Nabila suka? Itu yang kita nak tahu. Food Aku apa? suka nasi kandar. Nasi kandar. Nasi kandar. Nasi lemak. Nasi lemak juga. Nasi lemak tuh berarti makannya tuh pagi-pagi tuh udah ada ya disediain nasi lemak. Betul. Tapi di Malaysia nasi lemak kita memang makan setiap waktu lah. Setiap waktu? Ya. Wah. You nak makan for sarapan, tengah hari, dinner, supper, semua boleh dekat sini. Sarapan tapi kayak berat banget ya makanannya ya. Ya, sebab tu lama badan saya tengok saya. Okay, kita nak tahulah journey Nabila. Boleh cerita sikit tak? Nabila daripada mana? Indonesia? Daripada area mana? Sekolah di mana? Walaupun kita tak tahu lah sekolah mana kan. Tapi mungkin peminat-peminat betul. Indo kan nak tahu kan. Yang tengok show dalam bilik ni nak tahu Nabila ni bersekolah di mana dulu. Okay. Aku dari Indonesia dan aku lahir di Aceh. Ya, dan aku pernah sekolah. Sebenarnya kalau SMA aku 2 tahun homeschooling. Okay. Ya, jadi sempat kalau waktu aku kelas 1 SMA aku pernah sekolah di SMA Negeri 3 di Banda Aceh. Sekolah SMA tu dia macam sekolah rendah, sekolah menengah. High school, sekolah yes, menengah high lah. school. Okay. Iya, di Aceh. Intinya aku dari Aceh. Dari Aceh. Yeah. Tapi kan kita dengar cerita Aceh ni sebenarnya diorang rasa Aceh ni biasa je. Tapi kat situ ada laut yang cantik kan dekat Iya, situ. pantainya bagus-bagus, lautnya bagus. Makanannya juga enak. Tak apalah, one day nanti I akan pergi Aceh lah juga. Sebab itu antara wishlist lah kita nak pergi. Tapi belum lagi dapat pergi. Tapi since Nabila dekat sini, mungkin lepas ni kita akan boleh plan untuk pergi lah guys. Okay. So saya buat research lah pasal Nabila kan. Dengan cerita Nabila berminat untuk menjadi penyanyi sejak umur 5 tahun. Betul. Okay, pada waktu ketika itu Nabila tengok siapa menyanyi? Aku ngelihat ayahku tuh juga suka ngeband. Jadi aku ngikut kayaknya keturunan dari ayah sih bakatnya gitu. Terus aku nyanyi umur 5 tahun, terus diikutin lomba-lomba juga. Dan alhamdulillah ada berapa ikut lomba dan aku menang gitu-gitu. So memang Nabila dah terdedah dengan dunia nyanyian ni daripada kecil lagi lah. Ya, betul. Ayah dalam band tu apa? Dia gitaris ke, penyanyi ke? Vokalis. No wonder anak dia penyanyi guys. Patutlah. Okay. So daripada umur 5 tahun minat menyanyi kan. Selain daripada mengidolakan ayah, siapa lagi penyanyi Indo yang Nabila tengok yang macam okay,
I wanna be her or him like, one day? Banyak sekali, cuman kalau yang penyanyi Indo aku tuh suka melihat Nadine Amiza. Nadine Amiza. Kalau misalkan di Malaysia aku suka ngelihat Datuk Siti Nurhaliza. Kita baru nak tanya guys. Betul. Tapi kalau gila macam kalau macam aku kan, kalau pergi Indo kan, tanya siapa yang paling minat, Datuk Siti Nurhaliza mesti ada dalam list. Ya, betul. Mungkin dari as a personality-nya juga good, terus juga suaranya unik. Dan aku ngerasa suaranya benar-benar kayak angelic voice banget gitu. Aku suka karya-karyanya bagus. Dan antara ramai artis-artis Malaysia yang kita ada dekat Malaysia ni lah, siapa antaranya artis yang you rasa you nak bercollabs ataupun berkolaborasi dan duet? Wow. Tapi aku baru collab sama Insomniac. Semoga one day juga bisa bikin lagi sama beberapa yang lainnya juga. Tapi kalau misalkan dikasih kesempatan aku pengen sama Insomniac lagi. Tapi tak apa, yang itu kita akan tanya later lah. Kita nak tahu lagi pasal career dan perjalanan Nabila kan. Ayah bekerja sebagai apa? Polisi. Okay. Saya ada buat research di mana tak tahulah benar atau tidak. Kalau benar mungkin Nabila boleh explain more. Ayah pernah bekerja sebagai polis, tapi disebabkan ingin support Nabila untuk mengejar karier sebagai penyanyi, si ayah berhenti dan pergi ke Jakarta, betul? Betul. Dan selepas itu bapa dikatakan mengenali seseorang yang boleh membantu Nabila untuk menjadi seorang penyanyi, tapi lain pula yang terjadi. Iya, betul. Boleh Nabila cerita sikit? Itu awal pertama aku hijrah dari Aceh ke Jakarta. Jadi aku banyak sih kayak pengalaman-pengalaman yang lumayan kita tidak bisa berekspektasi ya. Jadi ada pada saat itu kita dikenalin sama orang, katanya dia akan menjanjikan suatu hal, tapi ternyata semua itu zong kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak itu masih di fase-fase yang benar-benar mencari jati diri juga. Terus juga aku masih kayak meraba juga kayak gimana ya di Jakarta ya, karena itu kan aku benar-benar aku nggak tahu apa-apa di sana gitu. Jadi aku ngerasa kayak benar-benar dari nol banget berjuang gitu. Pada waktu ketika itu umur you berapa? Umur 16 tahun. 16 tahun. Kalau tak salah saya, pada umur 16 tahun Nabila dah jadi seorang content creator. Adakah semua ni terjadi selepas peristiwa tu ataupun macam mana? Ya, aku sempat jadi content creator. Aku sempat main, tahu Ome TV gak? Itu aku main Ome TV, aku sambil nyanyi juga di situ. Dan dari situ ternyata banyak yang suka sama konten-konten aku. Terus aku intinya sampai 2000 berapa ya? Aku 3 tahunan aku ngekonten dan aku ngerasa banyak juga di situ pendapatan dan exposure aku dapetin, dan alhamdulillah orang juga makin kenal aku sedikit-sedikit gitu. Okey, kita berbalik sikit kepada tragedi atau kejadian bila ditipukan tadi kan. So apa yang terjadi selepas itu? Apa yang macam mana Nabila atau family Nabila tackle benda tu? Kita cuman bisa sebenarnya lebih kayak pasrah aja sih, dan ternyata dikasih jalan juga sama Allah. Aku ikut Indonesian Idol pada saat itu. Memang lagi ada buka pendaftaran kan. Jadi aku ikut Indonesian Idol dan alhamdulillah perjalanan aku di Idol panjang kayak gitu. Okay lah, dan sampai dapat nombor 2 guys. So memang hebat lah. Ya, betul, bukan biasa-biasa. Amin. Okay, so pada waktu ketika bila kejadian itu berlaku, adakah pada waktu ketika itu Nabila rasa macam I want to give up, or like okay, adakah pada waktu itu ada juga Nabila macam okay, I want to be a singer juga, and I will find a way to be a singer like macam you want to be a content creator masa tu? Aku di situ ngerasa bimbang pada saat itu, kayak mau nyerah apa mau bertahan gitu. Dan cuman aku mikir aku udah sampai sini dan aku ngerasa bahwa aku masih punya cita-cita jadi penyanyi. Jadi menurut aku mungkin masih bisa, ini mungkin diuji dulu dan mungkin nanti ada hasil yang baik kayak gitu. Jadi aku lebih kayak berdoa terus berusaha, dan alhamdulillah dikasih jalannya sama Allah. Kat situ kita boleh tengoklah tak mudah perjalanan Nabila untuk kejar dia punya cita-cita kan. Yelah, perasaan bapa bila macam ditipu atau yelah janji tak ni kan. So dia akan macam kenapa jadi macam ni kan. So bagaimana pula dengan bapa Nabila pada waktu itu? Dia rasa macam yelah, of course dia kena kuat, tapi
Pasti ya, dia pasti ada ngerasa sedih juga, dan dia ngerasa juga kayak dia sedih ngelihat aku karena harus berjuang dari nol banget. Dan kita kan benar-benar pada saat itu zong banget. Dia cuma bisa kayak dia cuma bisa kuatin aku kayak kita sama-sama bertahan ya, kita coba berusaha, semoga ada hasilnya kayak gitu. Masa itu memang satu family berpindah ke Jakarta. Pada saat itu aku cuma sama ayah doang. Okey. Dan sekarang ni? Sekarang udah alhamdulillah family udah di Jakarta semua. Sudah pindah di Jakarta semula. Okay, so pada umur 16 tahun macam Nabila katakan tadi, Nabila aktif buat konten, as a content creator, and also aktif dalam Umi TV kan. So I ada baca juga you ada cover banyak lagu lah, antaranya Will Not Go Down. Ya, We Will Not Go Down. Dan lagu Arab berjudul Atona Tufuli. Apa maksudnya itu Itu sebenarnya tuh lagi ada peristiwa Palestina sama Israel pada saat itu. Jadi aku mewakili isi hati orang-orang Palestina dari lagu We Will Not Go Down gitu. Jadi aku kayak menyampaikan pesan perdamaian kepada semua orang, bahwa maksudnya kita bisa kok berdamai dan untuk hidup lebih baik kayak gitu. Jadi dari lagu itu pesan-pesannya akhirnya aku sampein ke beberapa orang yang aku temuin kayak gitu. Dan ada juga yang mengatakan lagu itu sampai membuatkan tentera Israel menangis. Iya, aku ketemu tentara Israel pada saat itu. Okey. Boleh melalui Umi TV lah. Iya, di Umi TV itu dia lagi tugas, cuman lagi kayak break gitu. Terus akhirnya ngobrol aku sama tentara Israel. Pada saat itu aku ngerasa takut karena dengan isu-isu yang di luar sana kan. Jadi aku berusaha untuk tenang ngobrol sama tentara Israelnya, dan ternyata ya namanya juga karena pekerjaan segala macam, jadi dia harus ikut dari atasan segala macam kayak gitu. Cuman dia juga bilang bahwa dia juga pengen damai segala macam, dan dia nangis saat aku nyanyi lagu We Will Not Go Down kayak gitu. Memang sangat bagi impact lah, betul. Bukan memberi impact je, suara pun sedap lah. Suara pun sedap. Cuma kita orang nyanyi, dia menangis tak, tapi menangis kesedihan. Suara kau tak sedap. Tolonglah stop. Okey, betul. Okey, menarik. So lepas Nabila menjadi content creator, boleh tak cerita momen-momen bila Nabila decide untuk join Indonesian Idol? Jadi awalnya tuh sebenarnya aku suka bimbang kalau mau ikut kompetisi besar Indonesian Idol, karena aku masih ngerasa kayak masih harus banyak belajar. Terus juga kan saingannya juga luar biasa banget kan, suara-suara orang yang di luar sana. Dan tapi orang tua selalu yakinin bahwa kita coba aja dulu untuk pengalaman pertama, semoga hasilnya baik kayak gitu. Tapi aku juga agak takut karena aku harus ke Jakarta kan, soalnya rumahku lumayan jauh untuk ikut audisi itu di Jakarta. Terus aku memberanikan diri flight dari Aceh ke Jakarta dan ikut audisi. Terus aku nunggu kabar lolos apa enggak gitu. Terus ternyata di telepon aku lolos untuk ke babak selanjutnya. Dan itu seneng banget. Terus akhirnya aku latihan. Terus kayak nggak berasa udah sampai 10 besar, terus 5 besar, 3 besar, terus 2 besar. Itu bener-bener yang kayak aku nggak nyangka bisa berada di titik itu, dan bener-bener nangis terharu banget. Terus akhirnya bisa mendapat jadi runner up, itu benar-benar bersyukur sih untuk pertama kalinya gitu. Proses untuk you join Indonesian Idol pada waktu ketika itu, macam mana lah situasi di sana? Sebab kita tahu mesti ramai. Rakyat Betul. Indonesia memang ramai kan? Iya, ramai banget. Puluhan ribu sih kalau di kota Jakarta, puluhan ribu. Jadi kita benar-benar harus yang ngantri. Terus ada yang dari pagi udah stay di situ. Dan kita kadang udah dari pagi ngantri, terus baru nyanyi jam 6 sore atau malam gitu baru kedapatan buat ikut audisinya, karena kan kita harus ngantri. Dan itu yang bikin capek, kayak lelah gitu, dan mau nggak mau kita harus nunggu kan. Dan crowded banget. Dan yang pastinya juga kita deg-degan kan ketemu sama judges sama terus juga ada berapa produser juga. Dan aku berusaha untuk tenang pada saat itu untuk nyanyi. Pertama disuruh nyanyi lagu barat, lagu Inggris, terus yang kedua lagu Indonesia gitu. Apa lagu, kalau Nabila ingat lagi lah, apa lagu yang Nabila nyanyi masa audition tu? Waktu itu aku nyanyi lagu Belum Siap Kehilangan dari Steven Pasaribu. Iya, itu lagu Indonesianya. Iya. Kakak tahu lagunya? Iya, tahu. Iya, itu. Aku tak tahu. Ternyata belum siap aku yang itu. Terus yang kedua aku nyanyi lagu
Barat Olivia Rodrigo, Okay. Traitor. Traitor. Ya. Itu tahu. Itu tahu. Oh, Gen Z. Ya ke Gen Z. Okay, pada waktu ketika itu siapa judges untuk Pada Indonesia saat Idol? itu ada Bunda Maya, Mas Anang, terus ada Bang Judika, terus ada CL? KBCL, terus sama David Bayu. So pada you buat audition pada waktu itu, siapa judges yang paling you rasa nice sekali, yang paling baik sekali? Yang paling baik sekali KBCL, terus sama Mas Anang. Mas Anang. Mas Anang, iya. Aku dapat 3 yes pada saat itu. Okay. Iya. Dan masa you pergi audition tu, ada berapa stage? Maksudnya gimana? Ada berapa peringkat? Peringkat. Okay, you Untuk datang- sampai ke untuk pemilihan utama. final pemilihan tu. Aduh, banyak ya. Banyak banget, kayak lebih dari 5 deh. Iya. Okay, so yang pertama sekali you kena audition lah menyanyi. Audition, iya, terus ada tahap selanjutnya, terus ada tahap selanjutnya lagi, terus baru live showcase gitu, kayak kita baru ditampilkan di TV gitu. Oh, okay. So Jadi stage yang pertama dengan judges lah. Pertama tuh sama kayak produsernya dulu, berapa tahap, 3 tahap, terus baru sama yang judgesnya, terus ada babak eliminasi 3 kali, terus baru live showcase ditampilkan di TV live gitu. Selama ni kita hanya tengok satu stage dengan judges tu Betul. je. Peringkat itu je. Banyak Tapi rupanya peringkat banyak sebenarnya. peringkat tak Betul. mudah ya guys. dah habis 5 peringkat tu, berapa lama you nak tahu you dapat masuk Indonesian Idol? Sebenarnya aku nggak berekspektasi dan nggak tahu bakal prediksinya bakal sampai mana gitu. Yang pasti kan kita dikasih lagu kan. Di saat mungkin kita ngerasa kayak aduh kayaknya nih aku nggak lolos nih ke babak selanjutnya, tapi ternyata judges suka sama suaraku dan aku pada saat itu diselamatin sama 3 judges. Siapa aja aku lupa. Jadi 3 judges selamatin aku dan akhirnya aku bisa lanjut ke babak selanjutnya kayak gitu. Okey, memang yelah dia orang filter betul-betul, Betul. mana yang terbaik kan. Sebab macam kita tengok pun Indonesian Idol ni satu platform yang pentas yang sangat besar di Indonesia. Malah dekat Malaysia pun ada juga, Betul, tapi betul. kita dah tak ada dah kan. ada dah. Rasanya. Tapi Indonesian Indonesia Idol masih masih lagi ada. dah sampai ke yang keberapa Indonesian Idol tahun Udah ini? sampai 13. 13. Oh, Oh, ya. okey. Idol yang ke-12 kan. Okey. So lepas tu bila Nabila dapat tahu result yang di mana Nabila dapat masuk Indonesian Idol, siapa first person yang Nabila bagi tahu? Orang tua pastinya. Okey. Orang tua, terus adik-adik, terus saudara-saudara yang di Aceh, terus sama teman-teman aku. Okey. Macam mana perasaan parents masa tu? Pada saat itu mereka bersyukur terus nangis terharu karena pertama kali kan aku dari daerah banget kan. Jadi mereka benar-benar nggak nyangka aku bisa menjadi runner up. Mereka sangat bersyukur dan katanya jangan lupa ini adalah hasil mungkin yang selama ini kita diuji segala macam tapi ada hasil baiknya kok gitu. Ada hikmahnya kayak gitu-gitu. Sebelum Indonesian Idol yang ke-12 ni, memang Nabila tengok daripada Nabila umur berapa? 19 tahun. 19. Iya. First Indonesian Idol yang Nabila tengok? Yang keberapa? Yang keberapa ya? Yang kayaknya Idol season 10 deh. 10. Iya. 10 baru lagi Baru, betul. iya. Masa Sebelum tu kita dah hidup dah. Ya. So umur kita berapa dah beritahu. Mana dah teka. Okay. So masa tu memang you dah nampak and then you cakap okay, this is one of the ways untuk you Iya, jadi singer. betul. Okay, so apakah pesanan si ayah pada Nabila pada waktu ketika Nabila you diterima untuk masuk ke Indonesian Idol? Apa pesanan ayah? Pesan ayah tuh sebenarnya yang penting jangan cepat merasa puas, tetap selalu belajar, usaha, terus doa dan jangan lupa orang-orang di sekitar juga yang udah banyak bantu. Terus dan selalu rendah hati gitu. Kita kena humble lah kan. Betul. Nabila, I nak tahu macam sepanjang di Indonesian Idol, kalau tak salah setiap peserta akan ada mentor dia sendiri. So siapa yang menjadi Nabila punya mentor? Kita mentornya ada satu, vokal directnya itu Melto namanya. Melto Sinyal. Oh, kiranya bukan antara judges tu lah yang Bukan, menjadi coach. ya. Oh, faham. Kita nak cerita lagi lebih lanjut mengenai Nabila dan juga sedikit sebanyak mengenai Indonesian Idol dan seterusnya kerjaya dia. So kalau korang nak tahu, kita jumpa di part yang kedua. Part kedua.